Saya ambil pelajaran hari ini sebab saya lihat ada hal yang penting. Ini bacaan hari Minggu yang akan datang. Bacaan dari tanggal 11 Juni ya. Saya kasih sekarang. Roti hidup harus jadi andalan hidup di dunia sebenarnya ya. Bahwa roti hidup harus jadi andalan hidup di dunia. Saya sudah pernah ajar bahwa 2 bulan ini saya ajar mulai dari kebangkitan, mulai dari habis Paskah. Saya ajar bahwa kita harus mati di dalam dosa ya. Ayatnya berapa bulan kemarin saya udah kasih itu. Terus kita mesti bangkit. Nah, bangkit hidup di dunia ini harus punya firman. Saya pernah kasih tips tentang kalau Tuhan sediain lautan maka diisi ikan. Tuhan sediain cakrawala diisi burung-burung. Tetapi ketika Tuhan menciptakan manusia, kaitannya dengan Allah. Dia menciptakan manusia dari debu tanah, dihembusi roh Tuhan, manusia jadi hidup. Jadi hakikat hidup manusia harus bersama Allah. Kalau dia tidak bersama Allah, mari kita belajar ya. Yohanes 6 ayat 51 berkata, Yohanes 6 ayat 51 berkata, bisa keluar di situ enggak Bobby? Nah, coba silahkan baca, satu orang baca. Ada siapa? Saya nggak bisa kelihatan banyak orang, tapi coba siapa yang bisa baca? Saya Mami. Silakan baca, kan udah tinggal enak, tinggal ada di situ. 2, 3. Yohanes 6 ayat 51. Akulah roti hidup yang telah turun dari sorga. Jikalau seorang makan dari roti ini, ia akan hidup selama-lamanya. Dan roti yang kuberikan itu ialah dagingku yang akan kuberikan untuk hidup dunia. Garis bawahi bahwa Yesus roti yang hidup turun dari surga diberikan untuk hidup dunia. Ini di garis bawahi. Bukan untuk nanti di sorga, bukan. Tapi roti hidup adalah firman, roti hidup adalah firman diberikan untuk hidup di dunia. Ini perkataan Yesus. Jadi tergantung kita mau percaya apa enggak. Jikalau seorang makan berarti mengunyah, masukin mulut, masukin hati, proses akhirnya jadi daging. Itu namanya makan. Ya kan? Maka dia bukan hanya, coba terusin, jangan dicabut dulu. Dia akan hidup selama-lamanya. Apa artinya selama-lamanya? Eli Wong tahu nggak kenapa hidup selama-lamanya? Coba Kara, apa artinya hidup selama-lamanya? Kekal. Jadi gimana? Jelasin. Betul nggak salah? Jadi kita punya 2 tubuh. Kalau satu hari kita mati, yang mati tubuh jasmani. Tubuh rohani kita tidak mati. Tubuh rohani kita pulang ke rumah Bapa dalam kerajaan surga, duduk di sebelah kanan Allah. Itu namanya hidup selama-lamanya. Ada banyak ayat diakhiri kalimat dengan akan hidup selama-lamanya. Jadi anak PA jangan sampai nggak tahu jawab ya. Apa artinya selama-lamanya hidup? Bukan secara tubuh jasmani saya tidak mati-mati, bukan.
Masa kita makan firman kitanya nggak mati-mati? Bukan begitu. Catat kalau nggak bisa. Kita punya dua tubuh. Tubuh jasmani pasti mati. Pasti. Karena dia tidak kekal. Tubuh jasmani terdiri dari debu tanah. Tidak kekal. Tetapi waktu kita mati ada tubuh rohani yang enggak bisa mati. Tubuh rohani enggak bisa mati. Untuk yang kekal ini Allah menyediakan dua tempat kekal. Sorga atau neraka. Nah supaya satu hari kita pulang ke sorga, maka Tuhan bilang roti yang kuberikan adalah dagingku. Kehendakku, dagingku, kehendakku, rencanaku, maunya aku, kata Tuhan. Dan itu diberikan untuk hidup di dunia. Jadi kalau di dunia kita makan roti yang kekal ini, roti yang turun dari sorga, maka arah jalan kita udah betul. Ketika tubuh jasmani kita mati, maka tubuh rohani kita yang makan roti dari surga pasti pulang ke surga. Kira-kira begitu. Ingat ya. Coba lihat lagi ada ayat 58. Yohanes 6:58 diulang-ulang. Kalau suatu kebenaran diulang terus-terusan itu namanya penting. Dan Anda harus tanam di dalam hati. Ayat 58. Inilah roti yang turun dari sorga. Bukan roti seperti yang dimakan oleh nenek moyang kita dulu. Mereka makan roti oleh nenek moyang kita. Tapi mereka mati. Tapi barang siapa makan roti ini, roti yang turun dari surga, sekali lagi Yesus berkata, ia akan hidup selama-lamanya. Kita seharusnya bersyukur, berterima kasih dan bahagia. Anda lihat inilah keuntungan andalkan firman Tuhan dalam hidup. Biarin orang bilang kita fanatik, orang bilang kita ekstrim, orang bilang kita kayak Protestan, biarin. Jangan bergeming, sebab kita andalkan firman yang dikatakan Yesus. Barang siapa makan roti ini, yaitu roti yang turun dari surga, bahwa kita akan hidup selama-lamanya. Sama sama yang ayat 51. Masa sih Yesus cerewet di Yohanes 6. Bolak-balik kebenaran yang sama diulang. Kalau nggak penting nggak mungkin dia diulang. Coba baca lagi ayat 53-nya ya dari Yohanes 6. Ayat 53. Maka kata Yesus kepada mereka. Kata Yesus kepada mereka, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jikalau kamu tidak makan. Tadi kan kalau makan. Sekarang kalau dia bilang kalau kamu tidak makan dagingnya anak manusia, yaitu firman, dan minum darahnya, kita tidak mempunyai hidup di dalam dirimu. Coba bayangin, pelan-pelan ya saya kasih penjelasan ya. Jikalau kita tidak andalkan firman Tuhan di dalam hidup di dunia ini, minum darahnya. Darahnya berbicara tentang pengampunan dosa bukan? Darahnya kita harus imani
bahwa darahnya yang tercurah itu adalah mengampuni dosa kita. Bayangkan kita hidup di dunia, mana mungkin tanpa kelalaian, tanpa dosa, tanpa kesalahan, mana mungkin. Tetapi kalau kita punya iman bahwa setiap kali kita imani darah Yesus yang tercurah, itu namanya kita minum darahnya, maka kita tidak mempunyai hidup. Nah, hidup ini ada bahasanya, si Elfri suka ajar ini, ya. Nggak punya kehidupan yang dari Allah di dalam dirimu. Jadi kalau kita enggak punya kehidupan Allah dalam diri kita, maka kita jadi lemah, cepat kesinggung. Ya. Kita gampang iri, dendam, enggak bisa mengampuni. Karena hidup ini bahasa aslinya hidupnya Allah. Berarti kamu tidak mempunyai hidup Allah dalam dirimu. Tetapi yang tadi 2 ayat 51, 58, kalau kita makan roti yang turun dari surga, maka kita akan hidup. Hidup apa? Hidup Allah ada di dalam kita. Maka di Korintus bilang, kita itu bait Allah. Kalau kita hidup kudus, bait Allah adalah kamu. Artinya kalau kita makan firman, firman itu membersihkan kita dari dalam, maka Allah bisa tinggal di dalam kita. Makanya ayat bilang bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Tanpa kita hidup kudus, tidak ada Allah mau tinggal di dalam kita. Allah bisa tinggal di dalam kita karena bait Allah adalah kudus. Bait Allah itu adalah kamu. Kamu lihat dah di catatan kemarin ada. Iya kan? 1 Korintus tuh Mami. Yang jelas kalau mau ngomong. 1 Korintus 3 ayat 16. 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 19. Catat yang belum. 1 Korintus 3 ayat 16 dan ayat 19. Saya baca yang 16 ya. Tidak tahukah kamu bahwa kamu adalah bait Allah dan bahwa Roh Allah diam di dalam kamu. Nah, kalau kita makan roti yang dari surga, minum darah Kristus. Ayat 19 berkata, tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu. Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah. Dari mana peroleh dari Allahnya? Dari mana? Karena kita makan roti yang turun dari surga dan kita minum darah Yesus Kristus. Dan bahwa kamu bukan milikmu sendiri. Jadi tubuh kita dipakai untuk Roh Kudus bersemayam. Tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Siapa bait Roh Kudus? Kamu. Tapi kamu tuh kita. Ya, itu kita. Jadi tapi kapan Roh Kudus mau? Kalau kita hidup kudus. Kapan kita bisa hidup kudus? Kalau kita andalkan firman dalam hidup kita. Diputer-puter itu aja. Diputer-puter ujungnya Anda dan saya harus andalkan firman dalam hidup. Catat dulu ini, catat. Supaya kagak salah. Kalau orang tanya sama kamu, aduh ngapain sih PA melulu ngomong firman, kenapa sih gitu. Buktinya juga misa juga bahasnya begini entar hari Minggu. Kalau kita makan roti yang turun dari surga dan minum darah Yesus Kristus, maka kita memiliki hidup yang kekal. Ya. Nah, makanya ditanya,
Bagaimana supaya kita memiliki hidup yang kekal? Ini bacaan hari Minggu depan ya. Ayat 54-nya. Coba baca ayat 54-nya. Kalau saya suruh buka, semuanya buka ya. Baca tapi nggak usah buka speaker. Tapi ayo kita omongin dengan lantang kalau kita belajar. Biar kuping kita mendengar firman. Supaya iman kita bertumbuh ya. Roma 10:17 bilang iman timbul dari pendengaran, pendengaran akan firman Tuhan. Jadi kita harus sering-sering dengar firman, kuping ini harus sering-sering dengar ayat-ayat supaya membuat iman kita bertumbuh. Ayat 54 berkata, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Aduh, cerewet banget Yesus ya. Coba kamu pikir. Iya kan? Yesus cerewet banget. Kebenaran yang sama diulang. Kalau ayat Yesus cerewet begitu diulang terus artinya apa? Hah? Penting. Supaya tertanam di dalam hati sanubarimu. Ngomongnya sama terus. Bahasanya beda-beda tapi omongnya sama. Coba sekarang baca lagi 55, 56. 55, 56 dari Yohanes 6. Diulang lagi. Sebab dagingku adalah benar-benar makanan. Darahku benar-benar minuman. Coba ya ini aduh luar biasa. Yesus sampai mendetil begini. Nanti kita sampai kepada ayat bahwa emang kita mesti makan. Matius dari pelajaran awal saya bilang. Matius 4 ayat 4, Lukas 4 ayat 4, manusia hidup bukan dari roti saja, tapi dari firman. Tapi di ayat ini, Yohanes 6 ayat 55, 56 diulang terus. Cuman kata-katanya ini terus diulang-ulang. Dia bilang dagingku ini, firman ini benar-benar makanan. Supaya kita tahan banting. Kita disepelekan, kita menerima ketidakadilan, kita menerima aniaya batin, kita tidak diperhitungkan, kita segala macam membuat kita kecewa. Ayo makan firman Tuhan supaya tubuh kita kuat. Kalau Anda tahu tuh apa nih adu boksen ya. Apa tuh adu boksen apa sih? Tinju. Tinju disuruh makan telur berapa, daging berapa semua. Ya protein tinggi begitu. Nanti kalau dia bertumbuh ada kelasnya. Kalau dia bertumbuhnya gila-gilaan untuk kelas yang berat. Kalau dikasih makan orangnya kurus cuma tapi tetap nggak bisa gede. Kelasnya yang entengan gitu. Tetapi dikasih protein tinggi, dikasih latihan supaya badan kuat waktu dijotos begini nggak gampang ambruk begitu kira-kira. Sama tubuh rohani juga begitu. Dikatain orang, diduga yang nggak bagus, dituduh yang nggak benar, diduain. Wah banyak dan dalam hidup itu kita mesti alami. Kita tetap kuat. Kita nggak jadi sakit hati. Kita nggak jadi iri. Kita nggak jadi dendam. Karena apa? Tubuh rohani kita kuat. Supaya tubuh rohani kita kuat, kita mana apa Yesus bilang?
Sebab dagingku benar-benar makanan loh. Makanan untuk apa? Supaya kamu kuat. Nanti menghadapi banyak bantingan, banyak tuduhan, pilih kasih, kamu gak bergeming. Kamu akan tetap kuat. Dan darahku benar-benar minuman. Kalau kita sampai jatuh minuman dalam hidup, melegakan, menenangkan. Jadi makan firman dan imani bahwa darah Yesus juga mengampuni dosa kita. Ingat ya, bahwa darahku benar-benar minuman, mau bicara bahwa kalau toh kita punya kegagalan, dosa, harus diimani bahwa dosa kita diampuni. Kalau toh sampai kita salah, jangan mau kita dituduh iblis. Kamu gak layak, kamu berdosa, jangan deket-deket sama Tuhan. Tuhan kudus, kamu tuh gak layak. Itu semua bohong. Iblis bapak pembohong. Memang saya salah. Tapi saya udah minta ampun di dalam nama Yesus Kristus. Dan darah Yesus sudah mengampuni saya. Dan mati-matian saya berjuang untuk tidak jatuh lagi di tempat yang sama. Tapi yang dulu-dulu saya salah, saya percaya Yesus turun dari surga mulia, curahkan darahnya untuk tebus semua dosa kelalaian saya. Amin. Jangan mau dituduh-tuduh kamu tidak layak, kamu tidak pantas jadi pelayan sabda. Kamu dituduh-tuduh kamu tidak layak. No. Jangan lakukan lagi. Tetapi mari bangkit berdiri bersama Yesus. Kamu diperlukan. Gak ada orang lagi selain kamu. Jangan sakit hati, jangan dendam. Kalau kamu tinggalkan Tuhan. Kalau toh itu terjadi, percaya itu dalam izin Tuhan. Firman Tuhan berkata, untuk rambut sehelai jatuh dari kepalamu harus izin Tuhan. Makanya ada banyak mujizat. Peluru sampai di sini nggak meledak, ya kan? Ada banyak kecelakaan lewat, itu aku lihat di WA, orang lagi main HP, totonya ada truk lempar lewat, lewatnya percis nggak ada 10 cm, plek jatuh di sebelahnya, dia mah kagak sadar, dia main lagi, gila nggak tuh? Beda 10 cm hancur dia. Banyak tuh aku suka liatin begitu ya. Itu namanya diluputkan. Pernah gak kamu mengalami diluputkan? Pernah kan? Kalau kamu diluputkan seharusnya kamu sudah mati. Seharusnya kamu sudah celaka. Tapi Tuhan luputkan. Maka Thanksgiving kamu makan roti yang dari surga. Minum darah Kristus. Dia akan selalu mengampuni. Untuk apa dia luputkan kamu? Untuk apa, coba pikir. Teman-teman di sini, untuk apa Yesus luputkan kita? Nani, kenapa Yesus luputkan kita dari bagai-bagai penyakit, kecelakaan? Tuhan luputkan sehingga kita bisa tegak hari ini dengan baik. Kenapa Tuhan luputkan? Sebagai yang kencang, salah nggak apa-apa. Supaya kita bisa menjadi saksi-saksinya. Bagus. Jangan takut dong, yang kencang sekali lagi. Supaya kita bisa menjadi saksi Tuhan Yesus. Saksi kalau kita diluputkan kan?
Ya, bahwa kebesaran Tuhan itu terjadi dalam hidup saya ketika saya mengikut Dia dengan patuh, taat, dan setia. Amin. Kenapa jadi takut? Betul. Bayangkan orang yang diluputkan berkali-kali dalam hidup, terus mulutnya mingkem terus. Tuhan buat mujizat dalam hidup berkali-kali, tapi nggak pernah mau bersaksi, mulutnya mingkem terus. Terus Yesus bilang gini, aduh capek deh gue. Seharusnya kalau Tuhan buat mujizat, seharusnya kita gimana Nani? Bersaksi, Bersaksi. Mami. Teman-teman ingat ya. Kalau Tuhan buat mujizat dalam hidupmu, kamu wajib, saya kata-kata wajib. Itu ada ayatnya semua pelajaran bersaksi. Tuhan mau kasih lihat kalau kita andalkan Dia, Tuhan luputkan kita. Dia mau bilang, aku ada tahu. Aku peduli dalam hidupmu. Aku siap menolongmu. Tangan kananku memegang tangan kananmu. Gitu, tangan kananku pegang tangan kananmu. Kamu cuma tinggal berdoa diam. Aku yang akan berperang melawan musuh. Ada gak ayat itu semua? Ada gak? Ada. Keluaran 14. Amin. Makanya harus selalu makan roti yang turun dari surga untuk hidup dunia. Jangan cuma lagi PA doang, buka kitab suci. Yang udah lewat ya udah. Tapi mulai sekarang waktu berjalan cepat sekali teman. Tadi pagi aku bikin surat segala. Aduh udah bulan Juni ya, gile ya, cepet banget. Kayaknya baru Januari, baru Natalan, Imlek, segala tahun baru. Sekarang udah bulan Juni, coba bayangin. Kalau udah Juni, Juli, Agustus liburan udah ber lagi. Habis ber lagi udah Natalan lagi. Betul apa enggak Lili? Cepat sekali. Dan waktu itu seperti sungai mengalir. Gak bisa tangan kita taruh situ, kita pegang air yang sama, udah gak bisa. Dia mengalir terus. Maka kita gak tahu sampai kapan. Maka isi hari-hari yang Tuhan percayakan untuk memberkati banyak orang. Tapi bagaimana mau memberkati banyak orang kalau diri sendiri aja enggak kuat. Diri sendiri saja enggak menerima berkat. Ya saya bilang sama satu teman saya. Aduh kamu nih ya. Enggak tahu aku kalau lagi doa suka seenak mulut gitu ya. Tuhan berkati dia berlimpah-limpah. Tanah dia banyak sekali. Dan mau dijual orang-orang susah. Mau jual rumah susah. Dia jual tanah laku yang gede. Emang dia udah gak pakai. Dulu bakal simpen. Dia punya ruko jual laku lagi. Jadi duitnya banyak. Tapi sakit. Terus sakit. Jadi dia suruh doain aku. Aku bilang begini. Dengerin ya. Kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin gak? Amin gak teman-teman? Kita diberkati untuk menjadi berkat. Tapi kalau kita diberkati untuk bayar rumah sakit, itu Tuhan yang suruh bukan? Coba gue tanya. Kalau kita diberkati tapi bayar rumah sakit terus. Dianya gak sakit, mertuanya dia tanggung. Ada iparnya yang sakit, dia yang tanggung. Semua jadi berkat itu untuk rumah sakit. Coba bayangin. Itu bukan jalan Tuhan tahu. Jalan Tuhan kita diberkati untuk memberkati.
Kalau orang yang dia tolong. Kalau semoga ntar ini ada kata-katanya lagi. Kalau menolong orang mulut kita harus diam. Kalau saya nolong kamu, terus sama orang gue bilangin si Kara tuh gue yang tolong tuh. Kalau nggak ada gue tuh nggak bisa tuh si Kara. Gue ngomongin sama orang, itu menjadi berkat apa enggak? Nah gitu. Jadi kalian saya nggak tahu, kalau kalian suka nolong orang, tapi mulut kamu omong terus, ungkit-ungkit terus. Sia-sia uluran tanganmu tuh, sia-sia. Firman Tuhan bilang, tangan kanan kasih, tangan kiri gak usah tahu. Gimana itu? Matius 6 ayat 2. Coba keluarin Bobby. Matius 6 ayat 2. Oh ya ini udah keluarin juga nih. Keluarin di layar. Hendaklah sedekahmu itu diberikan dengan tersembunyi. Maka Bapakmu yang melihat tersembunyi akan membalasnya kepadamu. Keren, tau gak? Ayat 3 berkata, tetapi ini ya. Nih, orang maunya dipuji. Jadi apabila engkau memberi sedekah, janganlah engkau mencanangkan hal itu seperti dilakukan orang munafik. Jadi kalau kita tolong orang terus kita announce, sampai ketemu orang kita announce, kita orang munafik. Ya. Supaya apa sih mereka begitu? Supaya apa? Supaya apa? Dipuji. Kemarin aku ngomong tentang begitu. Ada satu teman, pernah dia bergurau. Dikit itu kan gua yang bikin tuh. Itu kan gua yang pesen tuh. Enak ya dibikinnya. Ini bagus tuh. Itu gua yang beli tuh katanya gitu. Aduh, gua dari tadi dengerin lu ya. Muji diri terus, muji diri. Ini di sini bagus sekali loh. Aku kemarin bukan kasih ayat ini. Aku kemarin kasih Filipi 2 ayat 3. Ya. Jadi ini kan sedekah. Kalau itu kan prioritaskan orang. Tapi saya mau ingat-ingat ini. Bahwa apabila kita memberi, apa aja memberi. Bukan sedekah aja. Mau makanan, pertolongan, tenaga, pinjemin mobil, pinjemin rumah, villa. Apa? Jangan kamu ngomongin terus. Seperti yang dilakukan orang munafik, ngomongin semua kebaikannya. Supaya satu, mereka dipuji-puji. Tetapi Yesus berkata, sesungguhnya mereka sudah dapat upahnya. Oh kan kalau aku bilang, tahu nggak aku yang tolong tuh sekarang orang begini. Oh keren ya, oh cun baik lu, oh gitu. Banyak orang kepengen selalu dipuji-puji. Tetapi jika engkau memberi, janganlah diketahui tangan kirimu apa yang diperbuat tangan kananmu. Aduh, itu ayat 3. Ini Matius berapa nih? Matius 6 ya. Matius 6, hafal ya teman-teman. Matius 6 ayat 2, 3, 4. Matius 6, 2, 3, 4. Nah, coba kita kembali ke laptop. Yohanes 6 ayat 57 sekarang. Ayat 57. Kembali. Ini bacaan Injil untuk hari Minggu yang akan datang. Matius 6 ayat 57. Sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku, jadi aku hidup oleh Bapa. Demikian juga barang siapa yang makan aku akan hidup oleh aku. Aduh keren banget ini ya. Nih saya ulang sini ya.
Kan mulai ayat 56, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Siapa lagi yang kurang kalau Allah di dalam kita? Itu ayatnya ya, Roma 8:31. Roma 8:31 berkata, kalau Allah di pihakku, siapa lawanku? Catetin ya, coba catat di kitab suci kamu. Ayatnya sama, sinonimnya, bahasanya beda. Roma 6 ayat 56. Roma 6 ayat 56. Saya juga mau catat di sini, takut lupa. Roma 8:31. Cek dulu betul nggak? Kan ini Roma 6 tadi ayat berapa tuh tadi? Tadi Yohanes 6, Mami. Tadi Yohanes 6 ayat ayat 56. 56. Itu sinonimnya Roma 8:31. Ayat 31. Betul ya? Betul. Kalau Allah di pihakku, siapa lawanku gitu. Jadi sama. Di sini kan dia bilang bahwa barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia. Maka 57-nya bilang, sama seperti Bapa yang hidup mengutus aku dan aku hidup oleh Bapa. Jadi kata Yesus, saya bisa hidup selama 33 tahun di dunia karena Bapa ada di dalam aku. Maka Yesus berjanji, demikian juga barang siapa yang makan aku, jadi andalkan firman Tuhan, minum darahnya, imani pengampunan dosa, akan hidup oleh aku, akunya Tuhan. Coba toh, takut apalagi? Bakal apa khawatir tentang hari depanmu? Untuk apa kamu khawatir? Kalau Allah di pihak kita, siapa lawan kita? Jangan cuman menjadi bacaan, tetapi buktikan dalam sikap hidup sehari-hari. Makanya kalau kita punya iman, apapun, iman mengalahkan segala kenyataan. Nggak usah bales orang jahat, nggak usah bales. Mulut orang, kemarin dulu saya ketemu satu teman saya, lama nggak ketemu. Dua-dua jadi janda. Terus saya yang satu yang aku nggak sangka itu benar-benar udah menikah 29 tahun. Yang satu juga menikah udah 20 tahun lebih. Yaitu karena tidak makan daging yang turun dari surga. Sebab kelakuan suaminya salah, sesungguhnya salah. Ya, kalau udah mabok mulutnya jahat setengah mati. Dan istrinya nggak makan roti dari surga. Jadi nggak tahan dengernya. Padahal nggak dipukul, nggak ditabuk, nggak diapain. Tapi kalau lagi ngomong nggak tahan Ibu Cun, nggak tahan saya. Saya udah tahan-tahan dari anak kecil, anaknya saya udah pada 2 kali, saya udah nggak kuat lagi, udah tua. Benar nggak kalau kita juga nggak punya kekuatan firman, kita juga udah bercerai, betul nggak? Untung aja kita hobi firman. Betul nggak Henny? Kalau saya tahu teman-teman baik saya yang cerita, semua dia kuat. Tahan banting. Nanti kalau udah Tuhan puter. Siapa yang kuat Hen? Nanti di hari tua kebaya kita dipegangin dia terus. Dia gak mau ditinggal tahu.
masih muda dia jago, biarin aja dia jago. Kita urusin anak aja, kuat-kuatin di kuping, gak kuat-kuat gimana. Saya kemarin sedih loh, beneran saya ketemu teman saya. Dua-duanya jadi single married. Sedih sekali aku. Nggak sangka sama sekali, nggak sangka. Orangnya cukup rohani. Tapi ketika dia tinggal di luar negeri, dia nggak PA lagi. Jadi aku bilang aduh gitu. Banyaklah gangguan yang satu, gangguannya lain lagi. Tapi itu apa? Nggak tahan. Coba. Nggak tahan. Makanya tema ini aku buat roti hidup harus jadi andalan hidup di dunia. Roti hidup harus jadi andalan hidup di dunia. Sebab sesungguhnya lakinya nggak bener. Sesungguhnya lakinya nggak bener. Tetapi kalau kamu kuat aja. Apa yang nggak kuat Cun? Gue tungguin 29 tahun. Buset dah. Yang satu lebih terbuka sama aku. Kalau aku balik. Udah 29 tahun lu kuat. Dia hidupnya bentar lagi. So tau lu. Dia bentar lagi. Serius. Lu gak kuat. Nah 1 Petrus 4 ayat 7. 1 Petrus 4 ayat 7. Kalau udah bener-bener. Kalau kita mendaki Harry. Makin gak kuat udah pengen di puncak apa bukan? Udah pengen di puncak, udah pengen nyampe, udah pengen selesai. Makin berat, makin di atas tuh makin berat. Kita naik Gunung Sinai, aduh kita bertiga main dorong-dorongan pantat, ganti-ganti sepatu kagak enak. Dorong-dorong pengen sampai di puncak. Makin pengen di puncak makin berat. Coba baca Harry. 1 Petrus 4 ayat 7 coba. Ada di layar tuh, baca di layar udah. 1 Petrus 4 ayat 7. Kesudahan segala sesuatu sudah dekat. Karena itu kuasailah dirimu dan jadilah tenang. Supaya kamu dapat berdoa. Kalau udah gak tahan doanya di double, triple doanya pakai puasa. Kata kitab suci yang kayak gini gak bisa doa doang. Ada gak ayat itu? Yang kayak gini gak bisa doa doang. Kayak gini mesti tambah puasa. Kesudahan segala sesuatu udah deket. Kalau kita mau di puncak udah mau nyampe tuh udah deket. Karena itu kuasai dirimu. Jangan kupingnya dengerin. Kalau kupingnya dengerin kagak kuat. Gue juga begitu. Jadi kalau di ngomongin apa udah cepet-cepetan kerja. Cuci piring, air gemercik. Dengerin dia ngoceh tapi gak tahu isinya apa gak tahu. Tenang. Makanya saya bilang diem sabar ngalah kayaknya gampang deh. Kalau gak punya Tuhan gak bisa diem sabar ngalah, gak bisa. Pasti Harry tambahin. Mami kalau cuman diem ngalah sabar sendirian kagak kuat. Ini kebetulan gak ngomongin komunitas. Nah itulah perlunya komunitas atau teman-teman baik. Punya 2-3 aja bukan satu komunitas bukan. Kamu punya teman komunitas 2-3 orang aja. Kenapa saya bilang begitu? Jangan cari teman dunia. Kalau cari teman dunia sharing nanti persoalan kita masalah kita jadi teman kopi. Tahu gak? Dia lagi ngopi persoalan kita jadi pisang gorengnya diomongin. Ditambahin gula, ditambahin lada, jadi telur ceplok, jadi telur apa. Makanya mesti teman-teman komunitas diharapkan yang lebih dewasa mulutnya gak jual. Asal kita bisa keluar lego. Kita percaya. Maka bersyukurlah kalau di kalian ada kalian jadi sampah.
Ada teman saya bilang gini, aduh Cun pusing dengerin dia cerita, pusing. Sampai tengah malam gue mestinya tidur, jadi dengerin dia gak tidur. Kamu lihat dari kacamata negatif. Kalau lihat dari kacamata positif, bersyukur gak ada orang tumpahkan semua rahasia hatinya sama kita. Betul gak? Dia kan pilih-pilih, nggak kepada setiap orang dia omong. Tapi kalau kita bisa, saya suka begini nih saya. Kalau dengerin orang, kadang-kadang orang muntah itu ya menjadi rem sama saya. Gue juga kayak lu sebenarnya. Tapi kan mulut saya aja, udah jangan didengerin, sabar aja, sabar, diem aja. Bukan bakal orang tahu. Bakal awak dewe, betul gak? Ngomongnya sama orang. Tapi dia ngomongnya tepat waktu, aku juga lagi kagak kuat gitu, tau gak? Jadi waktu aku nasehatin dia, sebenarnya aku nasehatin siapa? Diri sendiri. Makanya aku gak pernah menyesal jadi konselor. Untung saya jadi konselor. Untung saya jadi pewarta, serius deh. Kalau Tuhan gak pilih saya jadi pewarta, jadi konselor, saya gak omong. Kalau saya omong, kuping saya dengar. Saya omong, nanti Tuhan bilang gini, Cun lu jangan pinter ngomong doang lu ya, lakukan. Lu ngajarin orang pinter lu ya, gitu. Makanya saya paksa teman-teman, ayo jadi pewarta, ayo jadi konselor. Ini yang belum keturutan saya satu, belum punya Komsel. Dengerin ya. Mestinya semua buka Komsel. Tapi udah ada di selatan udah ada. Berapa orang sekali kumpul? Hah? 13 tuh. Udah ada Komsel dia. Iya, pengurus doang kan di sana kan tambah orang. Iya, tambahin. Biarin jadi berkat, nggak apa-apa. Nih di sini nih. Bikin Kara di sini nih. Tempat ada, AC ada, bikin Komsel. Henny itu ya mulai praise and worship dimulai dengan Komsel dulu. Jadi udah. Coba tolong dengerin saya omong ya. Bikin Komsel dulu baru praise and worship. Ya bagus itu. Nggak usah lama-lama, semua orang ngomong to the point. Daripada ngobrol ngalor ngidul, udah punya 2 itu Komsel. 1 lagi di sini ya. Harus bikin. Lili, ayo Lili bikin Komsel di sini Lili. Lili, Lina, nih sama Nino bikin Komsel di sini. Ya, bagus sekali. Ajak si Selfie segala gitu. Siapa yang mau ikut nanti lapor ya. Siapa yang mau ikut yang rumahnya deket-deket di sini Komsel. Komsel itu membuat kita jadi kuat. Kalau kita dengar orang punya kesusahan, kita jadi merasa kesusahan kita, masalah kita gak ada artinya. Ada banyak orang mengalami masalah yang lebih berat dari kita. Ya, kalau kita nggak pernah dengar orang punya kesusahan, kita pikir kita yang paling berat.